Kita kembali lagi ke video kita yang keempat tentang pembahasan Google Formulir. Sebelumnya sudah ada 3 video ya sebelumnya hitungannya. Dari satu kita membuat absensi menggunakan Google Formulir, kedua kita membuat batas limit untuk Google Formulir absennya. Terus yang ketiga itu cuma tentang video cara bagaimana mengirim link Google Form ke WhatsApp hitungannya, dan juga memperpendek link aslinya itu kita perpendek kemarin itu. Nah, pada video kita keempat ini saya sedikit akan menjelaskan bagaimana cara membuat hitungannya absensinya itu. Misal nih ada 3 kelas, kita buat satu halaman. Nah, mungkin sebelumnya itu kita buat masing-masing gini nih, 1, 2, 3. Nah, di sini kita bisa membuat sebenarnya jadi satu. Jadi hitungan kita gabung satu halaman tapi untuk 3 kelas hitungannya. Nah, nanti terserah Bapak Ibu maunya yang enaknya gimana nih hitungannya. Maka yang satu-satu mungkin, kalau bedanya kan kalau 3 ini kita harus tiga-tiganya kita setting nih hitungannya, sama juga 3 link jadinya. Kalau untuk satu absensi ada 3 kelas hitungannya langsung sekaligus kayak gini, itu cuma butuh satu halaman link hitungnya kita bagikan. Nah, itu sudah cukup. Mungkin langsung kita praktekkan aja mungkin ya, daripada saya jelaskan berbelit-belit gini mungkin agak susah dipahami maksudnya dari penjelasan saya. Coba saya buka dulu hitungannya biar kita bisa membedakan. Harusnya saya buka dulu terlebih dahulu ini biar bisa dijelaskan ya. Di sini sudah terbuka yang kita buat sebelumnya seperti ini, satu halaman untuk satu kelas. Hitungannya di sini sama pilihannya. Nah, kalau yang kita buat ini hitungannya satu kelas tapi ada satu halaman tapi ada 3 kelas. Jadi nanti tampilnya itu berdasarkan kelas yang dipilih. Misal dia milih MIPA 1, otomatis yang tampil adalah siswa dari kelas MIPA 1, namanya Ahmad Alif Istiqna, Ahmad Fauzi, Ahmad Rais. Nah, sedangkan kalau kita kembali ke kelas MIPA 2, yang tampil adalah siswa kelas MIPA 2, tidak tampil. Jadi hitungannya yang ditampilkan ini berdasarkan pilihan Alia Dina Fadilah, Alia Taufikullah, Anissa. Nah, tapi terserah Bapak Ibu nanti enaknya yang mana. Ini saya buat video tutorialnya langsung hitungannya. Jadi nanti Bapak Ibu kalau yang mau coba yang ini bisa hitungannya untuk mau coba-coba nanti. Yang pertama seperti biasa kita langsung klik lainnya, lalu pilih Google Formulir. Nah, otomatis buka tab baru. Di tab baru ini kita seperti biasa tuliskan judul deskripsinya tentang apa ini halaman. Ini kita tulis absensi siswa. Nah, gini aja. Dan jangan lupa pada bagian atas formulir tanpa judul diklik sekali, otomatis dia akan mengikuti bagian judul dan juga merubah bagian tab atas. Sudah. Selanjutnya kita coba di sini deskripsi, terserah Bapak Ibu mau masukkan atau tidak. Kalau saya mungkin di sini masukkan khusus absensi matematik. Keyboard saya bermasalah. Seperti biasa dari video-video sebelumnya, keyboard ini terlalu bermasalah. Matematika. Khusus absensi matematika hari Senin dimulai dari. Nah, masih ternyata yang sering korslet keyboard saya ini sebenarnya lagi korslet, jadi harus diganti yang baru. Hari Senin mulai jam 07 sampai 09. Nah, udah. Ini deskripsinya terserah Bapak Ibu masukkan apa. Mungkin bisa juga tambahan untuk catatan ya. Note misalnya kan tugas hari misalnya kita bisa aja nih, misalnya sudah pertemuan pertama, tanggal pertemuannya itu mungkin tanggal 20 bulan 7 2020, dikumpul misal minggu depan, jadi tanggal minggu depan itu tanggal 27 bulan 7 ya hitungannya. Nah, hitungannya sebagai pengingat untuk siswanya, jadi siswanya tahu oh ini ada tugas nih hitungannya. Jadi kita tidak salah lagi nih, kita sudah menyampaikan di note, juga sudah menyampaikan ke siswa, tinggal siswanya gimana cara aktif atau tidaknya lagi. Dan ini kita hapus saja dulu karena kita sini bahas cara membuatnya aja. Terus di sini kita masukkan mungkin kelas. Kita masukkan sini kelas, bisa semua supaya enak lihatnya. Lalu kita pilih sini opsinya, bisa pilihan ganda atau drop down. Saya pilih drop down. Lalu masukkan kelas Bapak Ibu. Misal Bapak Ibu ngajar MIPA 1, MIPA 2, 12 MIPA 2, lanjut ke 12 MIPA 3. Nah, seterusnya nih, kalau biasanya ada kelas 11, masukkan aja kelas 11 hitungannya di sini.
Di sini ada 3, saya buat ada yang 3 sesuai punya saya biar Bapak Ibu jangan bingung. Mungkin nanti kok di sini ada MIPA 12 MIPA 1 dan di sini saya buat 11 MIPA 1. Nah, itu kan nanti gimana gitu belok-belok jadi bahasanya. Udah, jadi sudah kita buat 3 kelas sesuai yang ada punya saya. Lalu wajib diisi centang. Lanjut setelah ada kayak gini sudah lanjut di sini nih. Ada kita bukan. Nah, pada paling bawah itu adalah bagian kita klik. Itu kalau di Android biasanya di pojok kanan bawah. Terus sini kita tuliskan sesuai absensi. Ini absensi kelas MIPA 1. Nih hitungannya gini. Deskripsi terserah Bapak Ibu mau masukkan apa. Sudah ada judulnya, ini hitungannya judul bagian halamannya nanti yang dipilih. Lalu kita kalau misalnya Bapak Ibu belum punya buat, bisa seperti biasa tambah pertanyaan, tapi karena di sini kita sudah ada buat nih hitungannya, jadi yang ada ini kita gunakan hitungannya, jadi tidak sia-sia karena kita buat sebelumnya ini ada 3 ini. Bukan berarti kita harus ngulang. Selama sudah masih ada hitungannya, kita tinggal panggil hitungannya, bahasanya itu panggil. Oke, langsung aja import pertanyaan di sebelah kanan, klik itu. Lalu pilih sesuai yang kelas kita buat tadi. Misal tadi MIPA 12 MIPA 1 ya. Di sini saya agak sedikit cepat mungkin jelaskannya, mungkin karena saya anggap Bapak Ibu sudah paham karena sudah ngikutin video dari awal dan mungkin juga sudah coba-coba latihan di rumah sendiri. Nah, ini sudah import pertanyaan. Ini biar durasi waktunya nggak panjang juga ya videonya. Nah, sudah otomatis namanya akan muncul yang kita panggil dari sini tadi nih, dari MIPA 1 ini hitungannya. Mudah kan? Jadi kita tidak perlu nih hitungnya satu-satu lagi masukin atau copy paste lagi dari Excel yang data kita. Sudah ada nama, keterangan tidak masuk, sama seperti absen sebelumnya. Nah, bedanya kalau di sini kita buat di sini ubah jadi kelas MIPA 1. Kenapa diubah jadi 12 MIPA 1 nanti saya jelaskan di bagian split hitungannya supaya kita nampilkannya itu nanti. Sudah MIPA 1 udah ada namanya. Kita lanjut masukkan kelas berikutnya, klik paling bawah, ya paling bawah pokoknya ya, itu paling bawah keterangan tidak masuk, kita tambahkan bagian lagi sama. Di sini kita masukkan sama kayak tadi, hitungannya absensi 12 MIPA 2. Nah, sudah. Deskripsi sama, terserah Bapak Ibu masukkan. Import pertanyaan dari kelas MIPA 2 ini. Maka pilih semuanya, nama, kelas, keterangan, dan lainnya. Udah. Import pertanyaan, otomatis muncul lagi. Ya, cukup simpel dan cukup mudah ya. Kalau sudah, semoga Bapak Ibu udah bingung dari cara saya nyampaikan ini. Nah, terlalu menurut saya agak cepat sih saya jelaskan ini. Ini kita ganti juga, sesuaikan saja. Sini MIPA 2. Lanjut. Lagi. Sudah paling bawah lagi nih, paling bawah kan ada 3 kelas nih, kita sudah bikin 2 kelas. Lanjut kita paling bawah, pilih bagian lagi, tambah bagian, lalu pada bagian ini ntar kok tidak muncul, malah muncul di sini ternyata dia, harusnya munculnya, ini tarik aja bisa. Nah, kalau misalnya kejadiannya Bapak Ibu seperti ini, terpotong nih, ada nama sama bagian keterangan hadirnya, jangan panik, tinggal kita tarik bagian yang keterangan di atas supaya posisinya di atas bagian. Nah, sudah kan bagiannya ke bawah, terus tarik lagi keterangan. Iya. Ini kurang ke atas kayaknya. Jadi hitungnya dia kembali lagi. Tarik tuh sampai atas. Udah. Ngelak. Nah, sudah. Nah, bagian 4 sudah. Kita tulisin lagi absensi 12 MIPA 3. Udah. Deskripsi seperti tadi yang saya jelaskan, terserah Bapak Ibu memasukkan yang mana. Import pertanyaan lagi sama. 3 kali kita mengulang sesuai jumlah kelas yang Bapak Ibu milikin. Kalau misalnya ada 6, berarti Bapak Ibu ngulang 6 kali ya, tapi lebih baik kan daripada hitungannya ngetik dari awal lagi hitungannya. Ini kita lihat agak, nah harus dicek gini ya, kadang dia ada yang tidak berurutan, malah namanya di urutan kedua, maksudnya di bawah dari keterangan. Ini kita kebawahkan saja, jadi supaya nama itu paling atas kan, hitungannya pilih nama dulu baru keterangan hitungannya. Nah, sudah keterangan ini sudah betul, di bawahnya keterangan tidak masuknya apa. Di sini kita yang lupa diganti, saya bilang tadi itu 12 MIPA 3. Oke, sudah lengkap, ada 3
tiga kelas yang kita masukkan dalam satu halaman. Nah, sudah semua. Terus satu juga jangan kalian jangan sampai lupa. Di sini kan lanjut ke bagian berikutnya. Tapi sebelum itu kita klik pada bagian kelas yang kita buat di awal tadi. Kenapa kita baru klik di sini, enggak di awal saya buat? Karena hitungannya kalau saya buatin duluan nanti malah pusing. Harusnya kita harus buat kelas ini dulu supaya kita bisa menghubungkan. Maksudnya gini, coba nanti di kelas ini ada titik 3 bawah samping wajib di situ, diklik yang ini nih, yang saya yang saya putar-putar ini, lalu klik pada bintang lagi titik 3, lalu pilih buka bagian berdasarkan jawaban. Nah, jadi hitungannya yang dipilih kelas ini berdasarkan yang kita bikin tadi tuh absensinya. Nah, ini kan ada absensi MIPA 1. Nah, ini sesuaikan aja. Jadi ini Bapak 12 MIPA 1, pilih MIPA 1. Terus MIPA 2. Terus MIPA 3. Sesuaikan saja. Sudah ada 3 kelas sama terhubung semua dengan MIPA 2, MIPA 3 sudah. Setelah itu kita setting di bagian absensinya, bagian maksudnya. Ini kan dipotong nih setelah bagian. Nah, lanjutan ke bagian berikutnya ini kita ganti ke kirim formulir. Kenapa kita ganti? Karena kalau misalnya dia kirim misalnya nih kayak tadi itu ada di sini kan ada tulisannya lanjut ke bagian berikutnya. Berarti dia itu lanjut ke bagian berikutnya, bagian ke-4 dari 3 ke 4. Nah, jadi hitungannya kalau misalnya dia absen dari kelas 12 MIPA 2, lanjutnya malah ke kelas MIPA 3, masa dia ngisi absen MIPA 3 lagi. Nah, supaya jangan sampai kejadian seperti itu, kita ganti pada bagian 3 ini menjadi kirim formulir. Nah, sudah otomatis nanti dia udah bakal berpindah ke sini. Dan yang untuk bagian terakhir rasanya tidak perlu, karena kan sudah pasti dia mengirim, bukan berarti dia pindah ke ke bagian berikutnya, karena tidak ada bagian berikutnya. Kita sudah lengkapin semuanya, sudah kirim setelan bagian sudah, menghubungkannya juga sudah, antara kelas sama halaman absennya sudah. Nah, kita lihat, sebelum itu kita setel dulu. Nah di sini ada pilihan umumnya itu kumpul alamat email, terserah Bapak Ibu mau dikumpul atau tidak. Terus batasi ke 1 tanggapan, bisa juga. Tapi kalau saran saya sih tidak perlu, karena kalau misalnya dibatasin, takutnya nih hari ini dia absen, besok dia nggak bisa absen karena dianggap 1 kali sudah merespon sebelumnya. Terus edit setelah pengiriman. Nah, ini bisa Bapak Ibu tambahkan nanti hitungannya supaya nanti kalau misalnya ada kesalahan, siswa itu tidak ngabsen 2 kali jadi double. Jadi hitungan nanti anak itu bisa ngedit kalau misalnya ada kesalahan. Tapi karena kita di sini nanti mau uji coba, kita hapus centangin dulu. Kenapa? Saya hapus dulu sementara nanti karena kita akan coba untuk absen 4 siswa atau 5 siswa untuk percobaan. Udah. Terus di presentasi tampilkan link untuk menyerahkan tanggapan lain. Kalau saran saya lebih baik nih centang ini dihilangkan. Kenapa dihilangkan? Nanti supaya biasanya ada tuh di kirim tanggapan ulang, nanti hitungannya dia bisa ngabsen 2 kali hitungannya, atau ngabsen ke temannya. Contoh ya, kita ambil ini, saya bukakan aja dulu, nanti saya hilangkan supaya jelas. Nah, ini kita pesan konfirmasi, jangan lupa masukkan terima kasih telah melakukan absensi. Sudah. Nah, simpan. Nah, udah menyimpan dah. Lalu pada pojokan itu lihat ada tulisan tinjau atau gambar mata seperti ini, hitungan cari aja. Kalau dari sini biasanya dia masuk ke bagian kayak ada logonya. Tapi kalau di komputer rasanya selalu ada kok tampil tinjau ini. Klik sekali. Sambil nunggu saya minum sebentar. Nah, dah. Tadi kita buat ada absensi siswa kelas yang kita buat, dan itu sampai bagian 1 saja. Nah, bagian 2 otomatis tidak tampil. Nah, di sini kita pilih sesuai kelas yang kita pilih. Misal MIPA 1. Nah, dan jangan lupa dikasih tanda wajib isi. Ada bintangnya sudah, berarti sudah ditandain. Nah, nama 1 Ahmad Alif Istikna, Ahmad Fauji, Ahmad Rais, Alessandra Diev. Susah namanya ternyata saya sebut. Udah, intinya gitulah di MIPA 1 ini. Nah, kita lihat di kita tidak perlu tetap di sama. Jangan di close, cukup kembali aja. Atau saya coba absen aja hitungannya. Coba saya absen dengan nama Ahmad Alif Istikna. Keterangan hadir, tidak perlu dijawab. Nah, yang maksudnya saya tadi itu adalah di bagian sini nih, kirim tanggapan lain. Kalau kita coba kembali ke bagian editor,
setelan. Nah, di sini kan ada nih presentasi, tampilkan link untuk menyerahkan tanggapan lain. Nah, otomatis dia akan bisa kembali nih hitungannya ke absensi sebelumnya kalau dia yang klik ini. Nah, ini kita hilangin dengan cara nah ini kembali ke menu absensi lagi kan, dia hitungnya kita pilih lagi nih MIPA 1. Misalnya dia yang absen ke temannya nih. Jadi hitungannya dia bisa absen 2 kali hitungannya. Dengan nama yang berbeda. Terus ini Ahmad Fauji, tadi kan Alif Xtik. Nah, Ahmad Fauji hadir tanya. Terus kirim. Dan hasilnya seperti ini. Dan ini harus bisa dia kembali lagi, dan itu terus-terusnya hitungannya dia bisa ngabsenkan. Nah, supaya tulisan itu tidak muncul yang bagian tadi itu, kita bagian sini kita tampil ini, kita hilangkan centangnya, lalu simpan. Tunggu, saya menyimpan. Dah. Setelah itu kita coba lagi, misalnya dia mau ngabsenkan temannya di MIPA 1 lagi berikutnya. Terus kita pilih ini sebagai contoh juga, Ahmad Rais hadir. Nah, kirim ulang. Nah, yang tadi yang link di sini sudah hilang, otomatis tidak ada lagi. Nah, kalau nanti supaya jangan dia bisa nih absen lagi, hitungannya kita nanti akalin di sini aja nih. Di bagian setelan kita kasih edit setelan pengiriman. Jadi nanti kalau dia ngabsen temannya, namanya hilang, hitungannya jadi otomatis karena diambil yang paling baru hitungannya nanti. Jadi hitungannya tidak bisa dia supaya ngabsen ke temannya. Untuk sementara kita lagi uji coba nih, edit setelan ini tidak saya aktifkan dulu. Udah ada 3 tanggapan jadinya tadi dari kelas MIPA 1 ya hitungannya. Nah, ada 3 tanggapan, 100% hadir dari tampilan diagramnya. Terus kita pilih dari MIPA 2. Nah, saya mau melihatkan ini juga hitungannya, perbedaannya antara yang satu link sama yang gabung. Lalu pilih MIPA 2, sebenarnya terlalu masalah sih, tergantung bapak ibunya enaknya gimana. Kalau menurut saya sih ini bagus, hitungannya jadi kita satu halaman, tidak perlu bikin halaman lain juga. Tapi tetap saya masih senang yang masing-masing, karena masih ada cuma tiga tidak terlalu banyak menurut saya. Terus kita pilih Alia, di sini hadir. Dan ini juga ilmu yang saya dapat dari rekan kerja saya, dan saya lihat menarik, jadi saya cepat tanya, dan alhamdulillah teman saya itu, rekan kerja saya, mau membagikan ilmunya ke teman-teman juga kemarin di guru lain yang kita masih baru belajar sama-sama lah bahasanya. Di sini saya tidak maksud, dan video saya tidak ada bermaksud untuk lebih sok pintar dari siapapun. Di sini saya untuk berbagi dan membantu mungkin guru-guru yang baru belajar. Di sini sudah kita buat untuk MIPA 2 ada 2 orang, udah. Satu lagi kita contoh ambil untuk MIPA 3. 2 orang lah hitungannya. Supaya kita bisa ngeliat perbandingan antara yang laporannya itu saya bilang. Cuma bedanya di situ aja sih, kemarin juga saya cepat bingung kenapa kayak tidak tersusun lah bahasanya. Ternyata bukan tidak tersusun, tapi karena dia ada bagian-bagian tertentu, jadi dia beda-beda. Sudah, kita ambil sini Khairunisa ya. MIPA 3 kan? Iya, betul. Hadir. Ini maaf kalau misalnya durasinya agak panjang, karena saya menjelaskannya itu agak sedikit panjang dari poin ke poin supaya enak tangannya. Jadi paham Bapak Ibu dari fungsi-fungsinya itu. Karena kita yang baru belajar mungkin pasti kalau main loncat-loncat takutnya bingung. Tapi kalau bagi yang sudah biasa untuk ngotak-ngatik, mungkin udah lama, mungkin ada bahkan yang lebih pengalaman daripada saya, pastinya yang kayak gini ini hal kecil lah mungkin menurutnya ya. Soalnya saya juga baru-baru aja menggunakan ini ya, sambil kita curhat juga ya, mungkin ya sambil menunggu durasi waktu ini. Udah ada 3 kelas ya, sudah 2 di kelas ini ya. Udah, kita sudah cukupkan. Tadi di MIPA 3 ada 3 siswa, di MIPA 2 ada 2, di MIPA 3 ada 2 juga yang absen. Sudah, kita lihat di bagian respon ada 7 jumlahnya, betul. 3 tambah 2 tambah ya pas 7. Ya, kalau itu tambahan cepat saya hitungannya daripada yang lain. Kalau pembagian ya lelet atau diskon. Udah, kita lihat di bagian ini. Membuat split slide hitungannya. Tuh, klik saja. Nah, kalau di awal seperti yang sebelumnya saya jelaskan di video, pasti muncul kayak gini. Tulisannya buat saja, klik buat, atau create biasanya kalau bahasa Inggris. Tunggu, akan muncul tab baru seperti ini. Udah, ayo. Nah,
dia munculnya seperti ini maksud saya. Nah, kenapa tadi saya bilang di bagian nama itu diganti kelas hitungannya seperti ini kan. Nih kelas 12 MIPA 2, MIPA eh, di sini juga MIPA 2, hitungannya MIPA 1 itu tadi sebelumnya salah. Supaya nanti waktu di split slide itu hitungannya kayak gini nih tampilnya nih. Di atasnya nih nampil kelasnya, bukan nama. Kalau misalnya nama kan bingung gitu sih, nama, tapi nggak tahu udah kelas mana dia. Bisa sih dilihat di sini, cuma karena ini kan dia tidak susun rapi nih karena ada namanya bagian-bagian sendiri. Nah, supaya ini kita berurut ya hitungannya. Coba kalau misalnya nih, misal pas bersamaan absensi, misal MIPA 1 dulu, baru MIPA 3, baru MIPA 2, baru MIPA 1. Contoh seperti ini. Ini sudah MIPA 3 yang terakhir ya. Nah, kalau misalnya absen adalah MIPA 2 lagi nih, baru absen setelah MIPA 3. Otomatis tampilannya seperti ini. Klik lagi. Ini sedikit agak berputar-putar ya mungkin ya. Semoga Bapak Ibu paham saja dengan yang saya jelaskan ini. Berarti kalau misalnya tidak paham, berarti cara penjelasan saya kurang bagus dalam penyampaian. Nah, ini kan MIPA 2 yang barusan absen hitungannya. Dia tidak turut hitungannya sama ini, tapi Bapak Ibu bisa mengatur ini hitungan semua dengan cara di filter hitungannya. Entah nanti lewat Excel kalau Bapak Ibu biasa, mungkin kalau misalnya di sini juga bisa sebenarnya, ini ada tombol buat filter. Kita buat filter. Kalau Bapak Ibu sudah biasa di Excel, mending saya sarankan di Excel deh. Tapi kalau mau coba-coba kayak gini tidak apa-apa, tidak masalah. Nah, kita urut misal berdasarkan kelas misalnya nih. Jadi hitungannya yang tampil berurutan itu sebagai kelas, sisanya nih kelas 12 agak ada itu ya, agak paling bawah. Nah, ini hitungannya pilih urutnya sebagai dari A atau ke Z, atau Z ke A. Bahasanya itu dari kecil ke besar, besar atau ke kecil. Di sini urutkan berdasarkan warna bisa juga. Tapi sini kita coba urutkan berdasarkan misal nih, nih kelas deh. Oke. Nanti yang tampil urutannya itu tampil seperti ini. Ini gini nih, saya filter, salah. Ini saya filter hitungannya tampil ke semuanya, tapi urutkannya sebagai dari urutan A ke Z, yaitu besar kecil. Jadi hitungannya yang tadi ini kan 1 2 2 otomatis ditampil. Tidak tampil ya. Belum saya klik ya. Oke. Nah, muncul kan. Nah, yang tadi hitungannya di bawah otomatis dia tampil juga di urutan sini walaupun jamnya beda. Karena untuk di split sendiri ini hitungannya kita tampil berdasarkan stemnya itu hanya nih otomatis soalnya ini dari waktu di absensi. Nah, ini sudah terurut sebagai kelas, dan itu saja sih mungkin yang saya bagikan. Kalau misalnya bedanya yang saya bilang tadi agak bukan agak berhamburan sih sebenarnya, tidak sesuai urutan kelasnya, tapi bisa diakalin dengan cara filter. Beda sama yang tadi itu, misal kita bikin satu kelas misalnya kayak gini, otomatis hitungannya enak. Ini nanti dia tinggal tampil berdasarkan kelas yang dia pilih. Jadi nanti kalau misalnya kita mau merapikan enak juga. Kalau saya sih biasanya saya rapikan nih hitungannya, misal seperti ini nih, hari ini sama hari esok biar nggak numpuk, saya susun. Contoh, kalau di sini belum ada ya hitungannya, saya ambil contoh di sini dulu ya. Ini apa ya, agak panjang durasinya. Soalnya saya mau ngasih contoh juga sekalian. Yang saya buat itu adalah absensi guru, mana ya? Karena saya tidak mengajar di kelas, jadi saya tidak ada contoh untuk siswanya. Tadi itu cuma untuk saya coba-coba untuk belajar juga. Nah, ini kan contoh di sini ada absen ASN. Nah, biar supaya enak, kalau saya sih biasa saya rapikan selalu setiap hari atau setiap minggu sekali. Kalau agak senggan waktunya saya rapikan biar nggak numpuk. Kalau kayak gini kan nanti misalnya nih, hari ini tanggal 19, nanti terus dia ke bawah, nanti tanggal 20, tanggal 21, tanggal 22, 23. Nah, biar rapi biasanya saya tambahkan seperti ini. Ini saya ambil contoh karena saya belum merapikan kalau salah ini. Bentar. Nah, ternyata internet saya agak lambat ya. Makan durasi.
Ya ini malah aku muka ini ternyata. Ini tutup saja biar cepat. Bentar, saya minum dulu sebentar. Hmm, sudah sudah nunggu lama, salah lagi ternyata dibuka. Di sini nih direspon bagian explicitnya, bagian laporannya bahasanya. Nah, seperti ini saya bilang tadi. Ini kan berderet nih hitungan 17 ke bawah, terus nanti masalahnya hari ini kita absen, besok absen lagi, lanjut lagi ke bawah nih. Terus dia sampai ke bawah. Dah supaya enak nih hitungannya ngelihatnya, saran saya sih seperti ini. Biar kita gunakan setiap hari, eh setiap hari ada juga bekas lah hitungan jejak dari absensi itu. Ini absensi kedua, kalau guru dia ada 2 kali absen, masuk dan pagi, masuk dan pulang. Nah, di sini kita copy dulu deh. Sini klik kanan atau Ctrl C, salin. Terus kita pindah ke bagian tanggal 17. Nah, cara membuat ini tuh tinggal Bapak Ibu klik bagian ini. Asalnya sudah di video sebelum sudah saya jelaskan. Nanti tinggal di copy paste aja lagi sesuai itu. Misal nih, kalau saya kayak gini. Jadi dan ini tidak bisa klik kanan kalau untuk paste. Jadi harus Ctrl V. Tas muncul. Nah, kan betul. Ini ini agak ganda. Saya hapus dulu deh sebelumnya sayanya. Ini hapus, dan kalau cara hapus jangan diklik tombol delete pada keyboard. Karena apa? Karena kalau kita klik tombol delete di keyboard nanti gini, kosong di atas tapi baris ini tidak naik. Lebih baik kita tandain seperti ini, lalu hapus baris 1 dan 4, dan pastinya Timothy block yang di sebelah tidak akan terganggu. Hapus. Nah, otomatis dia akan naik, jadi agak rapi hitungannya daripada sebelumnya. Nah, yang sudah ini yang kita copy. Nah, kenapa saya cut saja hitungannya daripada saya copy? Kan kalau di cut kan langsung pindah nih. Kalau untuk di sini di bagian absen saat ini itu tidak bisa di cut. Harus bisa di copy. Jadi kalau misalnya sudah di copy, saran saya langsung dihapus saja. Hapus supaya tidak numpuk untuk hari tanggal, misalnya untuk besok saya Senin tanggal 20, nanti lanjut lagi jadi dari awal dari 20 lagi. Jadi ada rekap bahasanya, itu kita ada rekaman nih hitungannya dari 1, 2, tanggal 14, 15, 17 ini. Jadi nanti guru-guru bisa ngeliat sendiri juga hasil rekaman sebelumnya. Dan kalau di-download hitungannya otomatis semuanya di-download dari awal sampai akhir. Atau misalnya bisa juga sih Bapak Ibu misalnya yang hari ini nih, kita kembali yang tadi ya. Kembali yang tadi, bukan absensi lagi. Yang kita buat barusan yang tentang kelas. Ini Bapak Ibu download dulu terlebih dahulu. Download tapi harus rutin, jadi ngitungnya 1 hari download, 1 hari download. Kalau saya biasanya saya dekat-dekat akhir bulan baru saya download, karena biar kerjanya sekaligus kan, soalnya ada kerjaan yang lain harus saya kerjakan juga. Ini simpan, sudah disimpan, nanti otomatis kalau sudah saya download. Nah, ini gini, kalau sudah di download bisa Bapak Ibu, misalnya sudah Bapak Ibu rekap nih yang ada ini hitungannya, nanti tinggal Bapak Ibu hapus. Tapi masalahnya kalau Bapak Ibu hapus, file yang Bapak Ibu download jangan sampai hilang. Karena nanti kalau misalnya Bapak Ibu butuh ya, kalau sudah dihapus di Google Drive-nya sini, sudah dihapus, nggak bakal bisa lagi ditampilkan kemungkinan. Mungkin ada juga caranya, mungkin cuma saya belum tahu juga. Nah, kalau sudah kayak gini kan udah terbuka ya Excel-nya. Kayaknya Excel saya bagi bermasalah. Pokoknya kalau sudah Bapak Ibu download seperti ini, sudah bisa nanti dibuka. Tinggal Bapak Ibu rekap. Berarti Bapak Ibu simpan untuk di download. Oh, ini sudah terbuka di layar 2 saya. Ya, kalau sudah di download kayak gini dan Bapak Ibu mau hapus lagi, ini bisa hitungannya jadinya. Hapus aja kayak gini. Lagi hapus otomatis. Atau di sini juga bisa nih kalau Bapak Ibu mau. Dari yang form editornya ini, di sini ada namanya hapus respon misalnya. Nah, ini hapus tanggapan. Hapus otomatis semuanya yang di sini juga akan hilang kalau salah. Coba kita coba ya, kita coba dulu. Oh, ternyata satu-satu ya hitungan dihapus ya, tidak bisa semua. Mungkin bisa semuanya, cuma saya tidak tahu caranya mungkin. Ini mungkin di sini ada letakkan tautan, cetak, hapus semua tanggapan. Nah, ini ada ketemu. Oke. Nah, otomatis kosong. Kita lihat di sini kalau kita refresh masih adakah sisa jejaknya dari yang sebelumnya. Sambil nunggu kita minum. Berarti kalau di bagian sini kita hapus,
dia tidak terhapus juga otomatis di sini, jadi bisa mungkin lebih aman lah mungkin hitungannya bahasanya. Nah kalau saran saya yang kayak gini nih, kalau bapak ibu mau pindah aja dulu biar nggak menuh di bagian sini, maksudnya jangan tergabung sama hari berikutnya. Kayak gini tandain aja dari 2 misal sampai ke 9, tidak perlu nandain semua kayak gini. Sudah tandain, diklik tombol shift dari angka 2 lalu ke 9, otomatis ini biru, klik kanan. Seperti saya bilang tadi, salin jangan di cut atau dipotong karena dia tidak akan bisa disalin atau dipotong. Lalu klik tombol tambah di sebelah itu, lalu klik kanan. Rasanya nggak bisa dipaste ya, saya lupa. Harus Ctrl V nih untuk menempel, Ctrl V, tutup. Sekali klik di nomor 1 paling atas, Ctrl V. Apakah bisa? Bisa ternyata. Nah, seperti itu maksud saya tadi itu. Jadi nanti di sini kita bersihkan saja. Hapus baris 29. Nah, ini kan tadi jadi mulai kayak bersih lagi nih hitungannya. Di sini mungkin kita kasih nama tanggal 19.07. Cara ngasih namanya tinggal double klik pada bagian bawah sini, otomatis nanti dia akan, nah ini double klik saya akan pergi gininya. Nah ini sudah kosong di sini, jadi nanti kalau ada yang absen lagi, mulai lagi dia dari awal. Nah saran saya sih gitu untuk per hari, jadi kita cuma menggunakan satu form untuk absensi, tidak perlu kita buat absensi lainnya. Contoh kita coba ya. Kalau saya kadang kalau udah ngasih contoh sambil nyoba ini, asalnya gimana gitu. Nah ini yang terakhir kita coba, apakah Ahmad Puji kirim. Ya, mohon bersabar. Udah, terima kasih telah melakukan absensi. Udah, tinggal dilihat di sini ada yang tadi kita harusnya ada 6 respon, ada 7 respon ya hitungannya sebelumnya. Ini jadi 1 lagi karena kita sudah hapus tanggapan mulai dari 0 lah bahasanya, dari pom bensin. Nah, mau masuk ke sini, dan ini untuk yang baru absen, misalnya mungkin tanggal 20 mungkin. Nah yang kemarin masih ada 19.07 di sebelahnya, gitu caranya. Kalau menurut saya sih enak gini jadinya, sekali download kita bisa download semuanya dalam per hari itu. Nah ini yang hari ini ada 1, dan ini yang kemarin, kita anggap kemarin lah bahasanya, untuk absensi. Ya mungkin itu saja yang saya sampaikan video kali ini, dan semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat dan juga mudah dipahamin. Apabila ada kesalahan kata dan maupun dalam penyampaian, saya mohon maaf, dan saya ucapkan terima kasih telah menyimak video ini, dan semoga video saya berikutnya bisa memberikan manfaat yang lebih baik. Amin. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.